billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini mengawali acara ini dengan kembali sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kelapangan, kebeningan, dan ketulus ikhlasan hati untuk kita semuanya. Terutama agar dapat kita bersama-sama mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur, terima kasih tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala, kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi, melengkapi dan menganugerahi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa sekali dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan seperti ini berupaya kita untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan terutama diri kita pribadi, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Allah telah memilih kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah, mendapatkan anugerah iman dan ketakwaan kepadanya. Dan sejatinya dengan anugerah nikmat iman dan Islam inilah, kita menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kita, termasuk aktivitas yang terus kita jalani berhari-hari, berpuluh dan beratus-ratus hari, sampai dengan hari ini yang menyita waktu, boleh jadi tidak sedikit dari jumlah waktu yang kita dapati dalam keseharian kita. Namun atas izin dan rahmat Allah Juala, Allah mantapkan hati kita. Allah jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan utama dan pertama, menjadi langkah awal di dalam kehidupan yang insya Allah akan kita jalani pada hari ini dan esok kita. Dan betapa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan yang sangat mulia dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita bersama-sama menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat ini. Bahkan Allah hadirkan kebahagiaan bagi kita semuanya. Allah hadirkan tidak hanya kebahagiaan di dalam saling sapa menyapa antara satu dengan yang lainnya, sepenuh cinta hanya karena Allah, dan bahkan Allah hadirkan kebahagiaan di dalam kita melantunkan, membaca, menyimak, dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat ini. Dan bahkan Allah selendangkan pakaian kesabaran dan keikhlasan untuk kita semuanya. Di dalam bersama-sama kita mentadaburi, menelusuri pesan-pesan yang terkandung di balik dan bersama setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca setiap pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan rasa syukur yang terus kita hantarkan kepada Allah, tiada henti dalam perjalanan kehidupan ini. Semoga
Allah anugerahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Terutama kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kepekaan untuk mengantarkan rasa syukur kita kepada Allah. Sesungguhnya nikmat sejati, nikmat hakiki yang kita dapati di dalam kehidupan ini, apabila nikmat-nikmat tersebut dengan keberadaannya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk rasa syukur kita kepadanya, serta berupaya mengekalkan rasa syukur itu dengan kita berupaya meningkatkan pula kualitas amal kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bukan hanya kuantitasnya, namun kita memohon juga kepada Allah agar kita diberikan kemudahan di dalam kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semakin banyak memberikan manfaat bagi diri pribadi, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi negara, dan seluruh alam semesta ini. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah, sebagaimana Allah telah memfirmankan dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Maka tentunya kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW, kita pun bersama-sama mengusung permintaan dan doa kita di setiap pagi ini. Semoga kita pun menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang mampu pula melaksanakan misi rahmatan lil alamin itu. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang terus kita hantarkan setiap pagi di dalam kebersamaan seperti ini, maka kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang disebutkannya dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Maka jika kita menjadi bagian dari hamba Allah yang bersyukur, Allah telah menjanjikan di dalam ayat ini bahwa Allah akan menambah nikmat-Nya. Namun kita berlindung pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terjauhkan dari orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, dikarenakan betapa beratnya ancaman yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Bahwa betapa dahsyatnya azab yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur, sebagaimana pula Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak keturunannya, zuriatnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk dan terhimpun dan terkandung dan terliputi di dalamnya. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Inilah doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, di mana doa diakhiri dengan ucapan la'allahum yashkurun. Semoga anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang terus akan dan sedang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita hantarkan dan sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah menghadirkan sosok Rasulullah penuh segala keindahan dan keteladanan di dalamnya. Dan bahkan cahaya keteladanan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat cahaya itu tidak hanya melekat di dalam dirinya, namun pula kepada para sahabat-sahabatnya, sehingga betapa banyak contoh dan teladan yang bisa kita dapati dalam kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya apa yang bisa kita ambil hikmah dari apa yang kita dapati dalam diri dan sosok sahabat beliau, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa di dalam riwayatnya, Umar ibn Khattab adalah merupakan salah seorang pemuka kaum Quraisy ketika itu. Betapa secara fisik digambarkan bahwa Umar adalah merupakan laki-laki yang tinggi, besar, tegap, dan gagah. Dan bukan hanya itu, Umar digambarkan adalah sosok yang sangat tegas,
dan sangat kuat dengan nilai-nilai, dengan prinsip kehidupannya. Namun di balik itu ternyata kita mendapati bahwa Umar ibnu Khattab juga adalah seorang pujangga, dan beliau sangat piawai di dalam menuliskan puisi-puisinya. Sehingga kita mendapati di dalam sejarahnya bahwa puisi-puisi ketika itu, kalau seandainya puisi-puisi itu adalah merupakan puisi yang berkelas, maka layak untuk ditampilkan dan disandangkan di dinding-dinding Ka'bah itu. Maka di antara puisi yang selalu ditampilkan di dinding Ka'bah itu terdapat di dalamnya adalah puisi yang disusun oleh Umar ibnu Khattab. Maka kita bisa melihat bahwa bagaimana lengkapnya sosok dan kepribadian Sayyidina Umar ibnu Khattab yang merupakan bagian dari 4 Khulafaur Rasyidin itu. Nah, namun Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita dapati di dalam sejarahnya bahwa Umar sangat menentang dan bahkan mengekspresikan kemarahannya atas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghantarkan, dengan menyampaikan pesan-pesan tauhid tentang keberadaan Allah yang Maha Esa itu. Maka sebagaimana kita dapati di dalam sejarahnya bahwa Umar bukan hanya mengekspresikan kemarahan, sampai dengan suatu hari ia pun bermaksud mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuhnya. Namun apa yang terjadi ketika Allah menghendaki segala sesuatu? Di tengah perjalanan Umar berjumpa dengan seseorang. Dan kemudian ketika ditanyakan kepadanya apakah yang akan dilakukannya dan kemanakah ia akan pergi, maka ketika disampaikannya kepada orang yang menanyakan tersebut bahwa dia akan mendatangi dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian orang itu mengatakan kepadanya, sebaiknya engkau urusi dulu rumah tanggamu, keluargamu, sebelum engkau mendatangi Rasulullah. Apakah tidak engkau ketahui bahwa sesungguhnya adik kandungmu sendiri yang engkau cintai dan engkau sangat sayangi itu telah menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu betapa marahnya Umar. Marah sekali dikarenakan adiknya adalah sosok yang sangat dicintai dan disayanginya. Bahkan boleh jadi dibanggakannya. Maka didatanginya adiknya itu. Dan betapa kaget dan terperanjatnya ketika sebelum sampai di rumah itu, kemudian ia mendengarkan bahwa adiknya sedang melantunkan dan dia tidak mengetahui apa sesungguhnya yang sedang dilantunkan itu. Maka kemudian serta-merta ia memasuki rumah itu. Dan kemudian dia berusaha merampas apa yang sedang dibaca oleh adiknya. Namun adiknya ketika itu yang bernama Fatimah lebih memilih mempertahankan mushaf Al-Quran yang berada di dalam dekapannya itu, meskipun ia mengetahui resiko apa yang akan dihadapinya dengan telah diketahui bahwa ia telah beragama Islam. Maka kemudian didapati di dalam kisahnya, Umar berusaha kemudian dengan segala tenaganya merebut dan merampas mushaf itu dari tangan adiknya. Namun adiknya tidak hanya mempertahankan, bahkan mengatakan, tidak pantas tanganmu yang kotor itu untuk menyentuh mushaf yang sangat suci ini. Maka kemudian bertambah marah Sayyidina Umar ketika itu, maka ditamparlah adiknya. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, adiknya mestinya adalah seorang wanita yang lemah lembut. Maka ketika mendapatkan tamparan yang begitu keras dari sosok Sayyidina Umar, maka kemudian terjatuh adiknya. Dan tidak hanya itu, maka Umar pun mendapati dan melihat dan timbul malu di dalam dirinya ketika menyaksikan bahwa adik yang sangat dicintainya itu mengalir darah dari bibirnya. Maka kemudian bersamaan dengan rasa malu dan sesal itu, namun Umar pun tetap menyampaikan kepada adiknya, berikan kepadaku apa yang kau baca itu. Maka kemudian adiknya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, bersucilah terlebih dahulu. Maka tidak digambarkan bagaimana apa yang dilakukan oleh Umar ketika adiknya mengatakan bersucilah terlebih dahulu. Maka kemudian diberikan mushaf itu.
Maka kemudian mushaf itu Bapak dan Ibu diambil secara seksama oleh Umar. Dan kemudian dibacanya. Dibacanya ayat-ayat yang tadi didengarkan, dibaca oleh adiknya. Maka dibacanya ayat-ayat dalam surah Toha itu. Dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-14. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, illa tazkiratal liman yahsha, tanzilam mimman khalaqal arda was samawatul ula, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara, wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhlaqna 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Apa yang terjadi pada Umar ketika Umar membaca sampai dengan ayat ke-14 ini? Maka lemah dan lunglailah seluruh tulang-tulang yang ada di dalam tubuhnya. Dan sebagai seorang pujangga yang mengenal sekali akan nilai sebuah tulisan, maka kemudian Umar pun mengatakan bahwa tidak mungkin tulisan-tulisan ini dibuat oleh Muhammad. Tidak mungkin hal ini dilakukan oleh Muhammad. Maka kemudian Umar pun mengatakan dan menyampaikan kepada adiknya, mustahil kalimat ini dibuat Muhammad. Mustahil kalimat ini dibuat oleh makhluk. Kalimatnya terlalu indah, melebihi keindahan itu sendiri. Maka Umar pun bertanya kepada Fatimah, di mana aku dapat menemui Rasulullah? Sejak saat ini aku nyatakan diriku sebagai umat Muhammad. Sejak ini aku nyatakan diriku sebagai umat Muhammad. Sejak ini aku katakan, aku nyatakan diriku sebagai umat Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah kisah perjalanan hidayah terhantarkan kepada Umar ibnu Khattab. Betapa kita mendapati pada sosok Umar, bukan saja di dalam kisah ini kita mendapati bahwa Umar pernah berencana mendatangi dan akan membunuh Rasulullah. Dan bahkan kita mendapati bahwa di dalam sejarahnya, Umar telah melakukan pula praktek yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ketika itu dengan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Anak perempuan yang sangat disayanginya, yang ditunda-tunda waktu untuk menguburnya sampai dengan berusia 6 tahun, maka kemudian ia memutuskan. Dan bisa dibayangkan Bapak dan Ibu apa yang terjadi dan berlaku di dalam dialog antara Umar dengan putrinya. Ketika putrinya mengatakan setelah ayahnya menempatkan di dalam lubang itu, wahai ayahku, apa yang akan kau lakukan kepada diriku, wahai ayahku? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah secara emosional, Umar tidak berbeda dengan ayah atau ibu-ibu lainnya. Pasti mencintai anaknya yang ketika baru terlahirkan tidak kuasa ia membunuhnya karena begitu lucu bayi itu dan ditunda-tundanya sampai dengan usia 6 tahun itu. Namun pada akhirnya ia pun melakukannya.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa bersyukurnya kita kepada Allah atas apa yang kita dapati pada diri Umar, bahwa begitu banyak yang telah dilakukannya dan merupakan perbuatan-perbuatan yang sungguh sangat kejam dan nista. Namun pada ujung kehidupannya, bagaimana Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah yang berhak memilih siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya bukan pada posisimu untuk memberikan hidayah dan petunjuk meskipun itu terhadap orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang Maha memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya sendiri Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah itu, namun Umar mendapatkan hidayah itu. Maka Bapak dan Ibu, mudah-mudahan atas apa yang kita dapati pada diri Umar, betapa berharganya iman baginya, dan betapa ia menempatkan dirinya sebagai pengikut, sebagai umat Nabi Muhammad SAW sejati. Semoga hal ini pun memberi inspirasi kepada kita semuanya. Semoga rasa syukur atas keberadaan iman, nikmat iman yang luar biasa yang didapati oleh Umar dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang terdapat pada 14 ayat pertama pada surah Toha itu semoga menginspirasi kita semua. Apalagi kita telah membaca bukan hanya 1-2 ayat, bukan hanya puluhan, tetapi ratusan ayat yang sudah kita baca. Maka mudah-mudahan Allah pun memberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Bagaimana kokohnya iman yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah, semoga Allah teteskan hal itu menjadi bagian dari kekokohan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali sama-sama kita memohon kepada Allah di pagi hari ini. Semoga dalam setiap tarikan nafas kita, Allah hantarkan kadar cinta yang semakin bertambah kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya yang penuh setia melaksanakan atas apa yang telah Allah titahkan dan atas apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kebersamaan kita setiap pagi ini, dalam posisi yang sama kita adalah merupakan putra dan putri terkasih dari ayah dan ibu kita. Maka tiada lain yang terus bersama-sama kita hantarkan di dalam forum ini. Sebagai tanda terima kasih kita, yang tidak mungkin tanda terima kasih itu kita lakukan melalui amal perbuatan kita. Terlalu sedikit yang bisa kita lakukan kepada mereka. Maka melalui doa inilah sesungguhnya cara terbaik yang bisa kita lakukan kepada mereka. Apalagi kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dan Allah bisa memberikan ganjaran tidak terhingga banyaknya atas segala apa yang telah mereka berikan kepada kita semuanya. Semoga bersama doa dan seluruh kerinduan kita kepada mereka, kita memohon pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menerima seluruh amal mereka, mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga bagian daripada taman-taman surga Allah hadirkan untuk mereka menjadi kebahagiaan tiada tara di alam kubur, sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan dalam usia senjanya melanjutkan perjalanan kehidupan ini bersama kita semuanya. Semoga Allah berikan keistiqomahan, kekuatan, kesabaran, kebahagiaan bagi kita semuanya untuk menjadi putra-putri yang solehat, memberikan yang terbaik bagi mereka, menjadikan mereka sebagai prioritas utama kita, menyayangi mereka, mengasihi mereka, memperhatikan mereka, mengobati mereka ketika mereka sakit. Bapak dan Ibu, semoga Allah berikan umur yang barokah dalam kesehatan yang prima, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan bersama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk suami atau istri, anak-anak, putra-putri, cucu-cucu, dan seluruh keturunan kita semuanya, zuriat kita semuanya, betapa terbatasnya sesungguhnya atas apa yang bisa kita lakukan kepada mereka. Terutama tiada kemampuan sama sekali bagi sisi kita semuanya Bapak dan Ibu, kecuali kita hanya berikhtiar, semoga suami atau istri, putra, putri, dan anak keturunan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini bersama-sama pula kita saling merajut tali kasih, saling menguatkan silaturahim kita antara satu dengan yang lainnya. Semata-mata ikatan silaturahim ini karena Allah. Sama-sama kita memohon semoga persaudaraan kita bukan hanya dalam persaudaraan dunia, namun semoga Allah abadikan silaturahim persaudaraan kita ini menjadi persaudaraan hakiki sebagaimana Allah telah memerintahkan kita dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sama orang yang beriman kita adalah bersaudara. Allah menyebutkan persaudaraan sejati itu ikatannya adalah keimanan, bukan ikatan biologis. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka insya Allah atas apa yang kita dapati di dalam ayat ini, apabila persaudaraan ini dibangun dengan motivasi dan landasan keimanan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menghadirkan meningkatnya kualitas silaturahim antara kita semuanya, dan Allah menjanjikan kepada mereka-mereka yang berupaya meningkatkan silaturahimnya, Allah akan memberikan rahmatnya, la'allakum turhamun, sebagaimana disajikan di dalam ayat ini. Nah, pada pagi hari ini tiada lain Bapak dan Ibu, di tengah keterbatasan kita untuk saling kunjung mengunjungi secara fisik, maka selalu yang kita hantarkan adalah doa-doa pada pagi hari ini. Dan betapa bersyukurnya Bapak dan Ibu ketika kita mendapati saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, dan kemudian kita berupaya sepenuh hati berbuat apa yang kita mampu, terutama di dalam doa-doa kita menghantarkan, memohon kepada Allah semoga diberikan keringanan, kalau sakit diangkat sakitnya, kalau ada masalah diangkat permasalahannya. Maka sesungguhnya hanya pada posisi Allah untuk menghapuskan permasalahan yang dihadapi. Namun sesungguhnya Allah tidak akan pernah melupakan segala kebaikan yang telah dilakukan dengan mendoakan sesama antara kita semuanya. Maka oleh karena itulah Allah hadirkan rasa bahagia ketika kita mendapati bahwa saudara kita bahagia, saudara kita sehat kembali, saudara kita terlepas dari permasalahan yang dihadapinya. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, betapa bersyukurnya ketika beberapa waktu yang lalu kita bersama-sama turut mendoakan ketika salah seorang saudara kita peserta ngaji bareng online ini, putranya terpapar COVID pada saat itu sudah berada dalam situasi yang sangat kritis Bapak dan Ibu, sudah menggunakan selang dan sudah berat sekali keadaannya. Namun Masya Allah Bapak dan Ibu, kesabaran yang dimiliki oleh ayahanda dan ibundanya bersama doa-doa yang dihantarkan oleh sahabat dan kerabat, dan boleh jadi ada di antara doa Bapak dan Ibu yang Allah ijabahkan, maka kini betapa bahagianya Ibu Farida Astina, Bapak putra yang dicintai telah sehat kembali Bapak dan Ibu, sehat kembali sekarang ini setelah melalui masa kritis yang luar biasa ketika itu. Maka sebagai tanda syukurnya atas kesehatannya kembali Ananda Alvin, dan bersamaan pula pada hari ini ulang tahun suami tercinta beliau, yaitu Bapak Andi Tirlang yang ke-69 tahun. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga kebahagiaan yang didapati oleh keluarga besar Ibu Farida Astina menjadi kebahagiaan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga rasa syukur yang didapati oleh keluarga ini akan semakin meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan nikmat
keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan begitu juga kepada Bapak dan Ibu, saudara kita yang boleh jadi kita tidak mengetahui bahwa sedang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Semoga nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya, yang sesungguhnya pada hakikatnya tiada celah waktu tanpa Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Maka semoga atas nikmat Allah berikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur senantiasa kepadanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan memasuki beberapa ayat lagi sebagai kelanjutan dari apa yang telah kita sama-sama membaca kemarin ketika dua ayat yang luar biasa, ayat ke-71 dan 72 dari surah At-Taubah. Maka pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca ayat ke-73 dan ayat ke-74, atau mungkin boleh jadi nanti apabila memungkinkan akan berlanjut dengan ayat yang berikutnya. Dan melalui seluruh harapan kita dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, beserta apa yang kita sampaikan di pagi hari ini melalui setiap huruf, setiap kata dan dari kita baca, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan untuk itu mari sepenuh hati Bapak dan Ibu kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. والمنافقين واغضب عليهم والمنافقين واغلظ عليهم والمنافقين واغضب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر
yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا 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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله 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 إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم فإن يتوبوا يك خيرا لهم فإن يتوبوا يك خيرا لهم فإن يتوبوا يك خيرا لهم
وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما 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 عذابا أليما في الدنيا والآخرة عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم